Jumpa lagi bersama saya Rizky Pintanate pada podcast Muda Bersatu. Hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan perekonomian, terus kita akan membahas mengenai administrasi umum dan juga memahami fungsi-fungsi manajemen. Yang mana beberapa menit ke depan saya akan ditemani oleh seorang pemateri yang sangat berpengalaman tentunya di dalam bidang perekonomian, yakni kakak kita, Kakak Risna Nuraida. Ya, terima kasih Kak Rizky Pintanate sudah mengundang saya di podcast yang sangat terkenal ini. Ya, sama-sama Kak. Hari ini nih Kak, kita akan membahas nih Kak mengenai permasalahan perekonomian. Yang pertama tentunya, yaitu yang terjadi di negara kita nih Kak, seperti halnya kemiskinan dan juga kelangkaan ataupun lainnya. Bisa nggak Kakak jelasin sedikit mengenai permasalahan tersebut? Nah, seperti yang kita tahu nih Kak sama-sama, permasalahan ekonomi itu muncul karena kebanyakan sumber daya yang tidak tersedia, namun yang membutuhkannya itu banyak. Seperti kayak masalah pertama tuh masalah produksi, bagaimana sih memproduksi barang dan jasa tersebut. Yang kedua tuh masalah distribusi, bagaimana cara menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau dari produsen kepada masyarakat kita. Yang ketiga yaitu masalah konsumsi, bagaimana kita menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut itu dengan baik dan benar agar tidak terjadinya pemborosan nih. Untuk hal-hal permasalahan tersebut nih Kak, ada nggak sih cara yang bisa Kakak jelasin kepada para pemirsa Muda Bersatu untuk kita bisa mengatasi permasalahan tersebut gitu Kak? Untuk mengatasinya itu kegiatan ekonomi ini kan dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun pemerintah. Individu ini dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan cara bekerja, berdagang atau berwirausaha. Kelompok dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mendirikan koperasi atau perusahaan. Pemerintah juga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan cara dia tuh mengatur perekonomian di Indonesia saat ini agar tidak terjadinya kesenjangan antara kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi kita tuh kayak udah diatur semuanya di dalam undang-undang, juga udah diatur tentang perekonomian tersebut. Oh begitu rinci ya teman-teman, pembahasan yang udah Kakak kita sampaikan kepada kita terkait permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia, dan bahkan Kakak juga udah menjelaskan ya Kak tentang cara-cara untuk kita mengatasi permasalahan perekonomian tersebut. Langsung lanjut ya Kak, kita ke materi kedua. Materi kedua itu tidak kalah penting tentunya, yaitu mengenai penerapan ilmu ekonomi dalam suatu kegiatan usaha. Bisa dong Kak akan jelasin sedikit nih Kak mengenai penerapan ilmu ekonomi dalam suatu usaha? Karena kan kita para pemuda tentunya orang-orang yang tidak punya basic perekonomian, jika ingin membuka suatu usaha mereka membutuhkan ilmu tersebut. Tolong Kak. Nah, ya teman-teman sekalian, ilmu ekonomi ini sangat luas dan kita harus tahu nih bagaimana cara menerapkannya. Menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha ini adalah menggunakan pengetahuan teori umum untuk mengelola kegiatan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita harus tahu nih kebutuhan dan keinginan konsumen itu apa untuk melakukan kegiatan ekonomi atau untuk berwirausaha. Yang kedua itu menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Kalau misalnya kita produksi nih Kak, kita tuh harus tahu nih apa kebutuhan konsumen kita agar kita bisa memproduksi barang dan jasa tersebut agar tidak terbuang sia-sia dan tidak ini istilah katanya tidak laku atau apa gitu ya kan. Yang ketiga itu menentukan harga barang dan jasa. Kita juga harus bisa dan pandai menentukan harga dan barang jasa tersebut. Kalau misalnya kita produsen, kita harus pandai menentukan harganya sesuai nggak dengan usaha yang kita lakukan untuk membuat barang tersebut. Yang keempat itu menentukan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi agar tidak terjadinya pemborosan atau pembuangan sia-sia atau tidak cukupnya barang dan jasa tersebut. Kita harus tahu nih jumlah barang dan jasa yang harus kita produksi. Nah, yang terakhir nih Kak, menentukan cara memproduksi barang dan jasa. Kita harus tahu nih bagaimana cara memproduksi barang dan jasa dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan limbah-limbah sembarangan atau yang susah diolah. Begitu Kak. Wah, sangat rinci nih Kak pembahasan mengenai penerapan ilmu ekonomi dalam suatu usaha ya Kak ya. Dari ilmu-ilmu tersebut tentu ada manfaatnya kan Kak. Banyak banget teman-teman dari podcast Muda Bersatu yang ingin mengetahui manfaat-manfaat dari menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Tentunya kami penasaran Kak, kalau kami menerapkan ilmu itu apa sih yang akan terjadi dengan kami dan apa sih manfaat yang kita dapat. Tolong Kak jelasin sedikit rinci gitu Kak. Oke,
Manfaatnya tentu banyak sekali ya teman-teman dalam kita mendapat ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Yang pertama itu dapat menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita tuh akan dapat banyak penghasilan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua itu dapat menentukan harga dan barang dan jasa sesuai dengan harga pasar. Jadi kan kalau kita bisa menentukan harga dan barang sesuai dengan harga pasar, kita akan meraih keuntungan yang seimbang dengan apa yang kita buat. Yang ketiga itu dapat memproduksi barang dan jasa dengan jumlah yang tepat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tentunya para pengusaha pasti banyak duitnya dong, banyak orang kaya yang terhasil dari para pengusaha yang bijak. Itu tak yang dapat saya jelaskan tentang beberapa manfaat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Baiklah teman-teman, di sini kan kita sudah mengetahui dan sudah mendengar penjelasan dari kakak kita bahwasannya banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapat apabila kita menerapkan ilmu ekonomi di dalam suatu usaha kita. Lanjut langsung aja nih kak, kita ke materi ketiga kak. Biar mempersingkat waktu, itu kita akan membahas mengenai administrasi umum. Apa sih kak yang dimaksud dengan administrasi umum tersebut? Administrasi umum ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana dalam suatu organisasi. Administrasi umum sendiri ini kan sering kita dengar di tempat-tempat perusahaan ya. Tujuan administrasi ini adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, Kak. Wow, sangat-sangat rinci ya kak ya. Selain itu, ada beberapa artikel yang saya baca bahwasannya administrasi itu memiliki beberapa fungsi. Benar nggak? Benar banget, fungsi-fungsi administrasi ini sangat banyak ya Kak. Salah satunya fungsi perencanaan ya kak. Iya benar banget. Fungsi perencanaan itu berkaitan dengan penentuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ini fungsi pengorganisasian, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas. Kalau di organisasi tentu ada tuh kayak pembagian tugasnya dan susunan organisasinya. Yang ketiga itu fungsi pengarahan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemberian petunjuk pada karyawannya. Yang keempat itu fungsi pengendalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap karyawannya Kak, atau pelaksanaan kegiatan. Nah, begitulah teman-teman, apabila kita menggunakan administrasi, bahwasanya administrasi ini akan sangat-sangat mengatur usaha kita dari hal terkecil hingga hal yang paling besar gitu. Selanjutnya, ini kita langsung masuk aja Kak kepada fungsi-fungsi manajemen Kak. Bisa nggak Kak jelasin kepada para pemirsa Muda Bersatu terkait fungsi-fungsi manajemen? Fungsi manajemen ini tidak jauh dengan fungsi administrasi umum ya. Yang pertama juga itu perencanaan nih, planning, yaitu kegiatan dengan penentuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas. Dan tidak lebih tidak kurang itu sama dengan fungsi-fungsi administrasi umum yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu Kak, apa sih hubungan antara administrasi umum ini dengan fungsi-fungsi manajemen itu Kak? Administrasi umum merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen Kak. Administrasi umum ini berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana dalam suatu organisasi. Fungsi-fungsi manajemen berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasinya Kak. Makanya fungsi manajemen dan administrasi umum itu saling berhubungan. Wah teman-teman, banyak sekali ya ilmu yang hari ini kita dapat, yang mana ilmu-ilmu ini bisa kita terapkan dalam usaha kita, seperti halnya penerapan ilmu ekonomi dalam suatu usaha, terus ada administrasi dan juga manajemen. Jika kita mempelajari lebih jauh mengenai administrasi dan juga manajemen ini, maka kita akan lebih mudah juga mengelola perusahaan kita ataupun usaha yang kita bangun. Benar kan? Benar. Mungkin sampai di sini saja Kak pembahasan kita ataupun perbincangan kita mengenai perekonomian hari ini. Sangat rinci dan begitu mendalam ya Kak. Ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast yang sangat terkenal ini, Muda Bersatu bukan? Ya, terima kasih Kak. Pemateri yang sangat-sangat membawa perubahan pada perekonomian kita saat ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi para peserta sekalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.